Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnilam Sari dengan NIM 199215217. Berasal dari Akuntansi Terapan Kelas A Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemerintah dalam pemulihan perekonomian negara di pandemi. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter yang seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN dan APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri, sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, peminjaman modal kerja sampai 10 miliar, dan pembelian insentif pajak misalnya pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjamin modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya.
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Materi kedua yang saya bahas yaitu problematika sektor mikroekonomi. Problematika sektor ekonomi ini harus segera diredakan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang secara umum menyangkut kestabilan perekonomian dalam negeri. Perbandingan harga pasar dengan harga tertinggi. Permasalahan ini timbul ketika ketersediaan produk atau jasa di pasar dalam kondisi peak moment atau puncak. Melimpahnya stok kemudian mempengaruhi harga jual yang anjlok. Contohnya, ketika musim panen cabai, harga komoditas cabai dapat mencapai 1.000 per kilo. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan pihak petani. Sebagai solusi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga dasar atau floor price minimum dan harga tertinggi selling price atau maksimum. Ketetapan harga yang telah ditentukan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri, sehingga stok terpenuhi namun petani pun tetap mendapatkan keuntungan sesuai. Sekian hasil pemaparan materi-materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pemaparan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.